90% dari agama Syiah itu taqiyah. Fatwa-fatwa mereka berbeda-beda, dianggap satu taqiyah, satu benar, satu lagi taqiyah. 90% dari agama mereka itu taqiyah kadzib. Namanya kadzib. Orang kalau taqiyah, sekarang kita duduk sama Syi'i, dia nggak mengaku Syi'i bertahun-tahun sama kita. Tapi dia dari belakang kita, dia menusuk kita. Itu namanya taqiyah. Dan mereka berbohong. Sebenarnya kami tidak ingin menjawab apa yang dinyatakan oleh si bapak, karena ini masalah yang sering diulang-ulang oleh kelompoknya. Namun untuk menunjukkan kepada para pemirsa seperti apa keilmuan yang dimiliki oleh si bapak, maka kami akan menjelaskannya. Sehingga semakin si bapak berteriak-teriak, maka akan semakin jelas kedangkalan ilmu makhluk ini. Bapak ini menyamakan taqiyah dengan kebohongan. Apakah benar seperti itu? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 2002, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Izinkanlah ia masuk, sungguh sangat buruk perangainya." Kami tegaskan, sungguh sangat buruk perangainya, atau orang yang paling jelek di kabilah. Setelah orang tersebut masuk, maka Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak. Kami tegaskan, Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi sebelum orang tersebut masuk, engkau berkata seperti itu. Tapi setelah ia masuk, maka engkau berkata kepadanya dengan lembut." Rasulullah menjawab, "Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya." Dalam riwayat di atas sangat jelas sekali bahwa Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun melakukan taqiyah. Apakah berani Bapak ini menuduh Rasulullah telah berbohong? Artinya, jika taqiyah itu diartikan berbohong oleh si Bapak, sama halnya dia mengatakan bahwa Allah dan Nabi telah memerintahkan dan membolehkan seseorang untuk berbohong. Praktek taqiyah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Darda dan Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1531. Dari Abu Darda, dia berkata, "Sesungguhnya kami tersenyum di hadapan kaum, tapi hati kami melaknat mereka." Kami tegaskan, hati kami melaknat mereka. Dengarkan baik-baik wahai Bapak, bukankah sahabat ini melakukan taqiyah? Pada halaman 42, nomor hadis 120, dari Abu Hurairah berkata, "Aku telah mengingat dua macam ilmu dari Rasulullah. Satu diantaranya telah aku sebarkan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh." Kalimat Abu Hurairah yang mengatakan, "Dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh," telah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah, halaman 216. Ibn Hajar berkata, "Dan Abu Hurairah menyembunyikan sebagiannya dan tidak menjelaskannya karena takut akan keselamatan dirinya dari mereka, yaitu Khalifah Bani Umayyah. Seperti perkataannya, aku berlindung dari tahun 60 dan pemimpin anak kecil," sebagai isyarat kepada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Dengarkan baik-baik wahai Bapak, bukankah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, melakukan taqiyah? Dalam kitab Al-Mabsud, karya As-Sarkhasi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 46. As-Sarkhasi berkata, "Sesungguhnya Huzaifah adalah salah satu sahabat
yang menggunakan taqiyah? Kami tegaskan, salah satu sahabat yang menggunakan taqiyah, yang mana telah diriwayatkan bahwa dia bersikap halus kepada seseorang yang dikatakan munafik. Namun Huzaifah berkata, tidak, akan tetapi aku membeli agamaku sebagiannya dengan sebagian lain, karena takut akan hilang seluruhnya. Dengarkan baik-baik wahai Bapak, bukankah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi ini melakukan taqiyah? Dalam kitab Ma'rifatus Sunan karya Al-Baihaqi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Wa'i, cetakan pertama tahun 1991, halaman 62, riwayat dari Amr bin Dinar. Dia berkata, aku mendengar Ibn Abbas sedang aku berdiri menghormatinya, dan dikatakan kepadanya bahwa Muawiyah telah melarang mut'ah haji. Ibn Abbas menjawab, lihatlah kalau kalian mendapatinya, yaitu larangan tersebut di dalam Al-Quran. Namun jika tidak, maka ketahuilah dia, yaitu Muawiyah, telah berdusta atas Allah dan Rasulnya. Al-Baihaqi berkata, atas hal ini, sikap Ibn Abbas mengingkari Muawiyah ketika dia meyakini hal sebaliknya, bahwa mut'ah haji tidak dilarang. Jadi, mana mungkin benar perkataan Syekh itu, bahwa Ibn Abbas membenarkan sholat witirnya Muawiyah, sampai kalimat, sehingga pembenaran Ibn Abbas kepada Muawiyah tentang sholat witirnya adalah dalam keadaan taqiyah. Kami tegaskan, dalam keadaan taqiyah. Dengarkan baik-baik wahai Bapak, bukankah seorang sahabat besar Nabi, yaitu Ibn Abbas, melakukan taqiyah? Dalam kitab At-Tarikhul Awsat karya Imam Al-Bukhari, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darus Sumai'i, cetakan pertama tahun 1998, halaman 228. Al-Bukhari berkata, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat besar Nabi, yang berkata, suatu ketika Busur bin Artah datang ke kota Madinah di zaman kekhilafahan Muawiyah. Dia berkata, aku tidak akan membaiat seseorang yang berasal dari Bani Salamah sampai Jabir datang. Aku pun mendatangi Ummu Salamah binti Abi Umayyah, istri Nabi. Beliau berkata, baiatlah, aku telah memerintahkan Abdullah bin Zam'ah, putra saudaraku, untuk membaiat dengan darah dan hartanya. Dan aku mengetahui bahwa baiat tersebut adalah baiat yang sesat. Kami tegaskan bahwa baiat tersebut adalah baiat yang sesat. Dengarkan baik-baik wahai Bapak, bukankah istri Nabi, yaitu Ummu Salamah, telah melakukan taqiyah? Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1996, halaman 425. Ibn Rajab berkata, para sahabat dan tabi'in terhadap para penguasa yang lalim dalam kesulitan yang berkelanjutan, terutama dalam hal mengulur sholat dari waktunya. Mereka melaksanakan sholat Jumat pada akhir waktu asar, sehingga kebanyakan orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat telah melaksanakan sholat zuhur dan asar di rumahnya. Kemudian datang ke masjid dalam keadaan taqiyah. Kami tegaskan, dalam keadaan taqiyah. Dari semua bukti otentik ini menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan taqiyah, sehingga di dalam pemahaman Bapak ini bahwa mereka semua telah melakukan kebohongan. Yang paling aneh, semua rujukan tersebut terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara makhluk satu ini mengklaim dirinya seorang Sunni. Karena itu, sebaiknya Bapak belajar lagi yang lama, lalu muncul ke permukaan. Sebagai penutup, kami akan hadiahkan kepada si Bapak apa yang telah dinyatakan oleh imamnya. Dalam kitab Fatawa wa Rasail, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, cetakan pertama tahun 1399 Hijriah, yang diterbitkan oleh Matba'ul Hukuma bi Makkah Al-Mukarramah, jilid 2, halaman 298. Ketika terdapat pertanyaan tentang bolehnya menjadikan orang yang berakidahkan Asy'ariyah, yaitu akidah yang dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia, sebagai imam, dan apakah boleh sholat di belakang mereka atau tidak? Jawab Al-Syekh, tidak boleh menjadikan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat.
Karena itu, para pemirsa perhatikan, jika ada jamaah Wahabi yang menjadi makmum di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketahuilah bahwa dia sedang bertakiyah. Karena imamnya mengatakan tidak boleh mendahulukan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat.